Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elki Mezumaro, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tegal dengan NIDN 0607058802. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan menyampaikan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Outline yang akan saya sampaikan, yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, 4 sistem pembelajaran, 5 metode pembelajaran, 6 strategi perkuliahan, 7 kriteria penilaian, 8 penugasan, yang ke-9 rekaman video proses pengajaran. Identifikasi mata kuliah. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat penempatan berada di semester 3 kelas reguler dengan jumlah SKS 2 SKS teori. Untuk koordinator dan dosen pengampu saya sendiri Elki Mezumaro, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengajarkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmu kesehatan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, meliputi jenis dan cara penularan penyakit, riwayat alamiah, penyebaran penyakit, surveillance, program pemerintah atau program KIA, dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan kemitraan untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat di komunitas dengan pendekatan konsep kesehatan masyarakat, konsep epidemiologi, isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi, surveillance dalam praktek kebidanan, advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, dan sistem rujukan. Materi pembelajaran 1. Konsep dasar kesehatan masyarakat, 2. Konsep epidemiologi, 3. Isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi, 4. Surveillance dalam praktek kebidanan, 5. Pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, 6. Advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, 7. Pendidikan kesehatan dalam masyarakat, 8. Pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat, 9. Sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, 10. Teknologi tepat guna dalam kebidanan. Untuk sistem pembelajaran dengan tatap muka langsung atau luring berada di ruang kelas, metode pembelajaran dengan discovery learning dan problem based learning. Untuk strategi perkuliahan dengan diskusi, studi kasus, role play, dan penugasan. Kriteria penilaian, penugasan 30%, UTS teori 30%, UAS teori 30%, dan kehadiran 10%. Indikator penilaian menggunakan konsep, penguasaan konsep, kemampuan analisis, dan kemampuan menerapkan konsep dalam penyelesaian kasus. Khusus pada video pembelajaran kali ini, kita akan berfokus pada pertemuan ke-8, yaitu penata laksanaan pendidikan kesehatan sesuai soal kasus yang telah diberikan pada pertemuan 7. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Ya. Oke. Untuk hari ini kita pertemuan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ya. Ya. Untuk hari ini kita pertemuan ke-8. Ya. Pertemuan ke-8. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Alhamdulillah Islam semua ya. Ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya kasih waktu kesempatan untuk melakukan absensi ya, untuk absensi secara Sevima sudah saya buka, silahkan untuk dilakukan absensi masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke.
Untuk pertemuan ke-8 ini nanti kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan ya. Sebelum mulai, kemarin di pertemuan ke-7 ya, itu materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita review sebentar. Tentang pendidikan kesehatan dalam masyarakat. Oh iya, pendidikan kesehatan dalam masyarakat. Apa itu pendidikan kesehatan? Adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Ya. Di dalam kegiatan pendidikan terdapat 3 poin pokok, yakni masukan input, proses, dan keluaran atau output. Nah, untuk masukan atau input dalam pendidikan kesehatan adalah menyangkut sasaran belajar, sasaran didik, yaitu individu, kelompok, atau masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Sedangkan proses adalah mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan kemampuan perilaku pada diri sasaran. Yang terakhir, keluaran adalah merupakan hasil belajar, yaitu berupa kemampuan atau perubahan perilaku. Terus ada pendidikan kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, bimbingan dan penyuluhan wawancara. Yang kedua, ada pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok A, kelompok besar, peserta penyuluhan lebih dari 15 orang, ceramah atau seminar. Yang B, kelompok kecil, peserta kegiatan kurang dari 15 orang, diskusi kelompok, curah pendapat. Nah, yang ketiga, ada pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat, mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik, contohnya lewat majalah, koran, televisi, dan billboard. Ya, masih ingat semua ya kemarin tentang pertemuan ke-7 ya. Jadi kemarin pertemuan ke-7 itu materi tentang pendidikan kesehatan ya. Di mana pendidikan kesehatan itu adalah memberikan pendidikan terkait dengan kesehatan itu kepada orang lain ya. Jadi dalam pendidikan kesehatan itu prosesnya ada 3. Masukan, terus proses dan keluaran ya. Masukan itu adalah terkait dengan siapa yang akan kita berikan pendidikan tersebut. Berarti dalam hal ini mungkin klien kita sebagai seorang bidan misalnya ya. Ketika masukan sudah ada ya, orang yang akan kita berikan pendidikan kesehatan itu sudah ada, terus masuk ke dalam proses. Prosesnya apa? Prosesnya ya timbal balik informasi. Informasi apa yang kita berikan ke pasien tersebut ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh si pasiennya. Nah, setelah semua informasi sudah tersampaikan, itu yang terakhir adalah output, keluaran. Keluarannya bagaimana? Apakah pasien tersebut mengerti atau memahami dengan apa yang kita sudah sampaikan dan apakah justru sebaliknya? Nah, oke, untuk pertemuan ke-8 hari ini nanti kita akan membahas tentang tadi ya, dengan tujuan mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pendidikan kesehatan dalam masyarakat. Ya, jadi diharapkan di pertemuan ini nanti kalian sebagai calon bidan itu mampu ya melakukan pendidikan kesehatan dalam masyarakat ya, dalam hal apapun. Ya, jadi harus mengetahui semuanya karena yang namanya pendidikan kesehatan itu memang ada kalanya itu berlangsung itu secara tiba-tiba. Karena kalau kayak di puskesmas gitu ya, kadang orang kalau sakit ya, terus di situ biasanya kalau orang umum itu kan kebanyakan nggak tahu ya, nggak tahu terkait dengan apa yang sedang dia alami. Kadang tiba-tiba dia bertanya, Bu, saya kok seperti ini ya, saya kok seperti ini. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu akan munculnya secara spontan ya. Jadi memang tugas sebagai seorang bidan salah satunya ya tadi ya memberikan pendidikan kesehatan. Di pertemuan ke-7 kemarin saya sudah memberikan soal ya, soal studi kasus ya. Dari studi kasus tersebut kemarin saya menugaskan kalian itu untuk menganalisa ya, menganalisa kasus dan penata laksanaan apa sih yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Ya, kemarin berarti untuk pertemuan hari ini untuk sesuai catatan saya
Faristia dan Regita ya, yang kejatahan ini ya, kejatahan maju ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan kemarin materi dan penugasan dari dosen kami Ibu Eni, yaitu tentang tingginya kasus angka pernikahan dini, yaitu pada remaja usia di bawah 18 tahun, yang mengakibatkan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Nah, kemudian diberikannya penata laksanaan, yaitu yang pertama ada edukasi atau pendekatan kepada tokoh masyarakat di wilayah setempat. Kemudian yang kedua ada edukasi terhadap orang tua tentang bahaya pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga ada pencegahan bahaya pergaulan bebas dan pentingnya kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran pada remaja usia di bawah 18 tahun. Berdasarkan yang pelaksanaan telah dibahas, kami akan melakukan pendidikan kesehatan dengan sasarannya itu remaja dengan fokusnya itu pentingnya kesehatan reproduksi dan juga bahayanya tentang pergaulan bebas. Untuk penata laksanaan ini kami berikan medianya itu sebagai leaflet. Saya juga memberi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat semua ya hari ini. Teman-teman ada yang sudah tahu belum tentang kesehatan reproduksi remaja? Belum. Oke, kalau gitu saya Regita Manovan dan juga Faristia akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja ya. Oke, apa sih itu kesehatan reproduksi remaja? Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat baik dari fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi serta proses reproduksi pada remaja. Artinya bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mampu memahami, menjaga serta bertanggung jawab terhadap organ reproduksinya. Selanjutnya ada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini adalah bentuk pergaulan yang melampaui batas normal, etika, budaya maupun agama. Biasanya ditandai dengan perilaku yang menyimpang seperti hubungan seksual sebelum pernikahan, kemudian adanya penyalahgunaan narkoba serta kebiasaan buruk lainnya yang dapat merusak diri pada remaja tersebut. Lalu apa sih faktor penyebab pergaulan bebas? Yang pertama adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Kemudian adanya pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya harus pintar-pintar mencari teman ya, supaya tidak terdampak negatif dari teman yang buruk juga. Oke, selanjutnya ada upaya pencegahan pergaulan bebas. Nah, di sini ada memperkuat iman dan nilai moral, yaitu selektif dalam memilih teman bergaul, kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti teman-teman ikut organisasi, kemudian olahraga, atau mengikuti kegiatan yang ada di sekolah atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian ada meningkatkan edukasi dan literasi tentang kesehatan reproduksi seperti yang sedang kami lakukan, yaitu edukasi terhadap teman-teman semua. Kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan lingkungan, yaitu apa? Supaya kita dapat mencegah dengan adanya edukasi dari orang tua juga. Setelah itu ada pentingnya menjaga organ reproduksi sejak remaja. Menjaga organ reproduksi sejak dini penting untuk mencegah penyakit menular seksual seperti yang sudah tadi disebutkan, yaitu ada sifilis, gonore, kemudian ada HIV/AIDS. Itu dapat terjadi pada jika kita berhubungan seks bebas. Kemudian mendukung pertumbuhan remaja yang sehat serta menjamin kesiapan reproduksi yang baik di masa depan. Karena jika ada pergaulan seks bebas sebelum pernikahan, itu akan mengakibatkan kesiapan reproduksi di masa depan atau ada permasalahan di reproduksi di masa depan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan Bu. Tadi sudah disampaikan ya sama kelompok kelompok 2 ya, Regita dan Faristia. Ya, kemarin dapat kasus di suatu
daerah atau desa ya, desa itu banyak angka kejadian pernikahan dini ya di bawah umur, dan kebetulan juga angka kejadian perceraiannya juga tinggi ya. Nah, di daerah tersebut juga kebetulan ada beberapa sekolah ya dan beberapa kegiatan, itu diantaranya sekolah SMP ada 3 ya kemarin ya, dan SMA ada 2. Nah, dari permasalahan tersebut kemarin dari kelompok 2 ini memberikan penata laksanaan sesuai dengan kasus yang ada di daerah tersebut, itu melakukan pendidikan kesehatan reproduksi ya. Itu sasarannya remaja di SMA ya, SMA tadi ada 2 sekolahan ya, SMA dan SMK. Tadi sudah dilakukan pendidikan kesehatan oleh 2 teman kalian. Kira-kira bagaimana? Sudah mencakup kesehatan reproduksi semuanya? Ya, tadi bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh Varistia dan oleh Regita. Jadi dalam melakukan pendidikan kesehatan tadi sebelumnya ada perkenalan ya. Tadi sasarannya apa, teman-teman itu satu kelas itu pura-puranya jadi siswa SMA gitu ya. Terus Mbak Varistia dan Mbak Regita itu berperan menjadi bidan ya. Bidan memberikan tadi pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi. Harapannya dengan pendidikan tersebut itu untuk kejadian angka pernikahan dini dan angka perceraian itu dapat ditekan ya. Dari apa yang disampaikan oleh tadi teman kalian kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Tadi sudah paham semua ya terkait dengan ini ya. Berarti tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 itu masuknya ke pendidikan kesehatan apa? Kelompok. Oke, kelompok. Terus dari kelompok tersebut tadi kan ada 2 ya. Kelompok apa? Kecil dan kelompok besar. Oke. Dari yang disampaikan oleh teman kalian masuknya ke kategori apa? Kelompok besar ya? Besar karena jumlahnya lebih dari 15. Kalau di SMA itu kan biasanya banyak ya jumlahnya, jadi kelompok besar ya. Terus apa yang disampaikan oleh Mbak Regita dan Mbak Varistia kira-kira harapannya bagaimana? Perubahan perilaku enggak? Nah, ya, perubahan perilaku ya pada siswa SMA ya. Jadi yang dulunya misalnya biasa bergaul dengan cowok, cewek tanpa ada batasan gitu kan, harapannya setelah diberikan pendidikan kesehatan itu kan untuk hal-hal tersebut dapat dicegah ya, dapat dicegah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Ada pertanyaan dari Mbak siapa ya? Ya, Novita. Kalau misalnya pasangan suami istri punya anak ya, anaknya masih kecil, masih bayi, sedangkan suaminya merokok ya. Terus bagaimana cara melakukan edukasinya? Ya, kita silahkan. Yang pertama kita jelaskan dulu kepada seluruh keluarga tersebut, bukan hanya bapaknya saja, tapi juga seluruh keluarga, barangkali ada kakeknya atau omnya di situ, bahwa merokok itu ada 2 jenis, ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, kalau perokok aktif itu kan dari siapa yang merokok itu langsung. Tentu saja itu ada dampak negatifnya ke tubuhnya perokok tersebut. Tapi kita juga lupa tentang adanya perokok pasif. Perokok pasif itu adalah orang-orang atau siapapun yang terkena dari paparan asap rokok tersebut. Tentu saja dampaknya itu sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan terkena sama bayi di mana fungsi dari pernapasannya kan belum sempurna. Takutnya nanti malah adanya dampak negatif seperti adanya infeksi saluran pernafasan atas seperti pneumonia seperti itu. Jadi kita jelaskan dulu kepada orang tuanya bahwa ini loh Pak dampaknya. Nanti kalau misalkan anaknya kenapa-napa gimana, nanti malah lebih repot. Jadi Bapak tuh harus wajib untuk mengurangi atau kalau nggak sama sekali nggak boleh merokok dulu, apalagi ada bayi seperti itu. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga ada bayi dan ada orang yang rokok, ya, jadi harus memang edukasinya ke keluarganya, ya. Jadi selain edukasi ke orang yang merokok, berarti misalnya di sini kasusnya adalah suami atau bapak dari bayi tersebut ya. Selain edukasinya ke bapak tersebut, juga edukasinya ke keluarga. Sehingga tadi dengan adanya yang tadinya tidak tahu ya, awalnya kan nggak tahu kan, menjadi tahu. Nah,
dengan adanya tahu tersebut harapannya kan lebih aware dengan keadaan di lingkungannya, apalagi anak sendiri ya, misalnya anak pertama lagi, biasanya kalau anak pertama kan ibaratnya kan lebih diempling-empling gitu ya. Nah, edukasinya itu adalah ke keluarga ya. Keluarga dalam artian ke bapak dan ke orang di sekitarnya. Sehingga ketika bapak itu lupa suatu ketika misalnya ya, biasanya kalau habis diedukasi kan masih ingat tuh, oh ya jangan rokok, oh ya ini ya gitu. Nah biasanya nanti lambat laun gitu kan sudah mulai mungkin lupa gitu ya. Nah dengan lupa tersebut harapannya nanti karena tadi di awal sudah diedukasi ke keluarga, harapannya nanti si bapaknya itu bisa diingatkan sama anggota keluarganya yang lain. Saya ada ini beberapa gambar, silakan dianalisa ya. Nah ini contoh seorang bapak ya sedang memberikan pendidikan kesehatan, ya. Nah ini yang dilakukan bapak tersebut sasarannya siapa kira-kira? Siapa? Nah, lansia ya, lansia karena kalau dilihat dari segi usia itu kan sudah simbah-simbah ya, sudah ibu-ibu yang sudah usianya memang usia lanjut gitu ya. Nah, dari yang disampaikan bapak-bapak itu ada media enggak? Ada. Apa? Leaflet ya, karena ini beberapa memang ada yang pegang leaflet. Nah, kelihatan ya, ini kan sebenarnya pegang leaflet. Ya, kira-kira dari yang disampaikan Bapak ini apa? Terkait dengan pendidikan kesehatan. Apa? Kira-kira memberikan pendidikan kesehatan apa? Kira-kira. Kemungkinan besar kan banyak ya, karena sasarannya ini. Kira-kira apa? Ya, contohnya hipertensi. Oke, terus Gula darah, ya, kolesterol, ya, asam urat. Terus keluhan-keluhan lansia ya, biasanya ya. Tidak jauh dari hipertensi, kolesterol ya, penyakit-penyakit yang menyertai lansia biasanya ya. Nah, dari pendidikan kesehatan tersebut itu masuk ke kelompok apa? kelompok besar, Kelompok besar ya, karena jumlahnya lebih dari 15. lebih dari 15. Oke, ini satu. Ada lagi. Nah, ini Ibu Bidan. Sasarannya siapa ini? Suami istri. Ya, kira-kira beliau sedang menyampaikan apa? Ibu bidannya memberikan pendidikan kesehatan mungkin tentang kontrasepsi. Ya. Jadi yang diberikan pendidikan kesehatan tidak cuma ibunya tapi bapak juga, sehingga nanti dalam menentukan mau pakai apa sih itu antara keduanya, suami dan istri. Ada medianya juga ya pakainya, udah zaman sekarang ya. Terus dari pendidikan kesehatan ini kategori apa? Masuknya nah, individual ya, karena jumlahnya cuma 2 ya. Ini apa ini, gambar apa sih? Billboard, baliho. Tulisannya apa itu? Keluarga hebat, keluarga berencana. Nah, keluarga hebat, keluarga berencana. Ini masuk apa? Pendidikan kesehatan massa ya. Massa, karena pakainya billboard dan itu biasanya dipasang di tengah-tengah jalan atau mungkin di pinggir jalan ya, sehingga orang yang lewat ya itu bisa lihat, oh ada iklan itu ya. Kan ini secara langsung kan mengajak masyarakat untuk melakukan KB ya, gitu ya. Sasarannya ini semua masyarakat ya. Jadi yang lewat entah itu dari penjuru manapun ya, tidak cuma satu lingkup di satu ruangan atau mungkin satu desa, tidak, tetapi semua orang yang lewat itu adalah pendidikan kesehatan massa ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti tadi untuk pendidikan kesehatan itu apa sih? Proses membuat orang
meningkatkan kontrol, ya, memperbaiki kesehatan dan kualitas hidupnya. Tadi dari pendidikan kesehatan itu ada berapa? Tiga, apa saja? Masukan, Masukan, proses, pengeluaran. Ya, jadi ada orang yang dikasih pendidikan kesehatan, ada yang ada materi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan, dan ada outputnya, ada imbal baliknya. Apakah imbal baliknya itu positif atau mungkin kalau positif berarti pasien tersebut atau orang yang dikasih pendidikan kesehatan itu mengerti dan memahami dan mau melaksanakan, ya, atau malah zero. Ya, zero berarti tidak ada umpan balik. Berarti memang orangnya tersebut entah itu dia tidak mengerti atau dia tidak mau melaksanakan atau melakukan anjuran sesuai dengan pendidikan kesehatan yang diberikan. Untuk hari ini saya cukupkan, ya, tetapi sebelum saya tutup, saya akan ada tugas, ya, buat kalian untuk minggu depan, ya. Silahkan dikumpulkan. Tugasnya itu adalah mencari jurnal, ya, yang di dalamnya itu ada pendidikan kesehatannya. Nah, terus setelah sudah cari dapat, itu minimal 5, ya. Satu mahasiswa minimal 5, berarti maksimal 6 aja, wis. Satu mahasiswa 6, ya. Nah, dari masing-masing jurnal tersebut silahkan dianalisis. Ya, itu kategorinya itu pendidikan kesehatan apa. Terus dalam pendidikan kesehatan yang di dalamnya itu apakah ada medianya atau tidak. Kalau ada berarti medianya apa. Seperti itu, ya, 5, ya. Itu dikumpulkan minggu depan nanti untuk nilai penugasan. Gitu, ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya. Kita tutup dengan doa bersama, ya. Silakan berdoa bersama. Ya, berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.